zaman sekarang, ya. Dimana zaman dulu mungkin ya masih awam dan tidak tahu dunia luar, ya. Dan sekarang zamannya sudah globalisasi, artinya akses ke seluruh dunia dapat dilihat di genggaman tangan. Ya. Adibu awadakum ala salasi isolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Jadi yang pertama kita untuk mengenalkan anak-anak ini dikenalkan kepada Rasulullah. Hubbi nabiyikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di podcast Ramadan Akhir Zaman Channel. Bersama saya Wildan Elvani, malam ini kita akan memandu para narasumber kita untuk mengisi sedikit kajian atau pencerahan yang mungkin bisa memberikan sedikit ilmu pada bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin kalau beliau sih semuanya udah pada tahu lah, ya, Ustadz Zainuddin yang pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya kali ini ada peserta baru nih kita nih, ada narasumber baru, ya mungkin ada ilmu baru nih. Ustadz muda kita. Ya, perkenalkan Ustadz sebelumnya pada pemirsa-pemirsa kita Ustadz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Dari Desa Sandai ya? Dari Sandai. Ustadz aslinya dari mana Ustadz? Aslinya saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Bojonegoro, dari Jawa Timur. Ini bertetanggaan sama saya di Jawanya. Pas ini berarti Ustadz, masing-masing kan ya mungkin beda sama daerah tapi kan beda kabupaten. Iya, alumni Pondok Pesantren mana sih? Pondok Pesantren Temboro. Magetan. Magetan. Bagi anak-anak yang mau masuk Temboro nih, ada beliau sedikit ilmu mungkin dari ilmu Temboro nih Ustadz ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini tema kita peran anak muda di bulan suci Ramadan, dari nakal jadi berkah. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Nah, mungkin bisa diberikan jawaban bagaimana peran-peran anak muda ini, apalagi di bulan suci Ramadan yang bulan penuh berkah gitu. Tanpa berlama-lama nih Ustadz, saya mungkin langsung masuk ke topik nih. Sebelumnya saya ke Ustadz Zainuddin dulu nih Ustadz. Nah, siapnya. Ustadz, di sini ada pertanyaan nih Ustadz dari para pemirsa kita sekalian nih Ustadz. Nah, pertanyaan pertama nih Ustadz. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang peran anak muda itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma ba'd amma ba'd. Kepada para pemuda generasi Islam yang saya banggakan, Islam memandang generasi muda itu sangat tinggi pandangannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut pemuda di dalam suatu riwayat hadis beliau bahwasanya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat, yaitu salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dalam ketakwaan. Nah, ini termasuk daripada salah satu keistimewaan yang diperhatikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda. Nah, jadi tema kita tentang pemuda dan kenakalan tadi ya. Iya. Kenapa kok cenderung lebih pemuda itu lebih dikenal kenakalannya? Padahal tidak sedikit juga orang tua yang nakal pun banyak. Nah, kan gitu. Ya. Jangan dikira orang tua yang nakal nggak banyak juga. Ya, benar. Ya, banyak juga ya, sudah. Nah, kenapa anak muda itu lebih identik dengan kenakalan? Karena di masa-masa muda itu darahnya masih membara, darahnya berapi-api. Ya. Maka di situ nafsunya masih sangat besar. Maka dari itu Islam datang dengan membawa syariat yang berupa bulan suci Ramadan. Ini adalah hakikatnya untuk kering, untuk memberikan solusi baik
dalam segi mental maupun spiritual dalam menjalankan ibadah puasa itu agar baik kaula muda maupun kaula tua itu bisa menjadi lebih bisa bertakwa. Tadi mohon maafnya di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan diperintahkannya ibadah puasa yaitu untuk takwa. Takwa di sini tidak ada manusia yang berani mengaku paling bertakwa. Sekalipun ustadz, habaib, kiai, tidak ada yang ngaku saya sudah bertakwa, tidak ada. Maka hadis atau Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru bagi orang-orang yang beriman agar semakin bertakwa lagi dalam meraih ketakwaan di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi peran Islam di dalam memandang para pemuda yaitu dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pemuda itu salah satu yang dititik beratkan, diperhatikan di dalam naungan Allah kelak di hari kiamat, yaitu para pemuda yang mana tumbuh dalam ketakwaan. Nah, jadi bisa kita bayangkan disebut khusus di dalam sebuah hadis ini adalah sangat luar biasa bagi kaula muda. Dalam ajaran Islam banyak tokoh-tokoh besar seperti para pemuda seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau manusia pertama, pemuda pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Sayyidina Ali. Dan dikatakan juga Sayyidina Ali adalah generasi muda kebanggaan Islam tersendiri. Dan juga ada pemuda yang di dalam Islam itu yang bernama Usamah bin Zaid, yang mana beliau pernah memimpin pasukan perang di usia muda. Habis itu ada lagi ya Salahuddin Al-Ayyubi, juga itu pemuda itu. Jadi pemuda ini sangat diharapkan perannya sebagai tonggak agama Islam. Jadi seperti itu. Artinya berarti kan pemuda itu bukan sekedar generasi biasa gitu ya Ustaz ya, tapi kan ibaratnya jadi generasi penentu kedepannya seperti apa gitu. Betul. Jadi pemuda itu memang masa-masa paling kuat. Kuat energinya, kuat keinginannya, kuat semangatnya. Akan tetapi juga paling rawan. Rawan apa? Rawan dari kelalaian. Karena dari situ setan itu akan merasuk di dalam setiap aliran darah para pemuda untuk nyalah atau untuk menentang daripada ajaran-ajaran, menentang dari apa yang ditentukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut untuk kita arahkan si pemuda ini. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan pertama nih ya udah digambarkan lah bahwa pemuda itu seperti apa dan dalam Islam itu memandangnya seperti apa gitu Pak ya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Nah di sini ada yang bertanya nih, kalau kita lihat sekarang berarti kan banyak anak muda yang justru dikenal dengan kenakalannya. Nah menurut Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz melihat fenomena ini gitu pada masa kini? Ya baik Bang Pani ya. Melihat fenomena akhir zaman di mana pemuda itu lebih cenderung mudah melakukan kemaksiatan atau mudah melakukan kelalaian. Karena apa? Ya mungkin zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya. Jadi zaman sekarang ini kendali ada di genggaman, yaitu berupa gadget, HP dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan bagi para pemuda. Bukan berarti salah zamannya, bukan. Akan tetapi yang harus kita titik beratkan adalah peran orang tua, peran para pendidik untuk mengarahkan si pemuda tersebut agar tidak salah arah. Nah, jadi mungkin dulu godaan-godaan seperti halnya kelalaian-kelalaian yang terjadi saat ini yang dikerjakan oleh para pemuda itu tidak sekuat zaman sekarang, ya. Dimana zaman dulu mungkin ya masih
awam dan tidak tahu dunia luar. Ya. Dan sekarang zamannya sudah globalisasi, artinya akses ke seluruh dunia dapat dilihat di genggaman tangan. Ya. Maka ini ada tantangan terberat Ya. bagi para pemuda untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Untuk itu ya, masalahnya bukan karena anak mudanya yang salah kaprah, akan tetapi arahnya yang harus kita tentukan kepada kemana kita arahkan si pemuda tersebut. Ya. Nah, melalui dengan bulan suci Ramadan seperti saat ini, Ya. kita harapkan bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi madrasah atau sekolah atau pelajaran termahal bagi para pemuda untuk senantiasa memanfaatkan kemampuannya di segi agama. Contoh misalnya rajin ke masjid, seperti halnya ya mengikuti taraweh, tadarus. Apalagi bulan Ramadan gitu, Betul ya, bulan Ramadan ini untuk tadarus, ingin mengikuti kajian-kajian yang notabene tidak hanya sekedar hanya suka-suka huru-hara ke masjid, lalu di masjid hanyakah cuma duduk-duduk doang, atau hanya kepingin cari ambul, cari makanan takjil saja, tidak. Dia, Pak. Akan tetapi ke masjid ini benar-benar untuk niat memperbaiki diri agar dirinya itu bisa terarah menjadi pemuda-pemuda generasi harapan bangsa dan agama. Mungkin seperti itu, Bang Tani. Alhamdulillah, berarti mungkin sedikit penyampaian dari Pak Ustadz tadi kan, artinya pemuda ini ya haruslah lebih aktif pada bulan Ramadan. Kenakalan itu ibaratnya bisa berubah menjadi berkah, supaya kenakalannya ya bukan sebatas nakal, tapi juga sebatas juga ada mencari ilmunya gitu ya, Pak ya. Memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri lagi. Oke, kali ini saya berpindah nih ke Ustadz Yahya lagi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Mungkin Bapak Ustadz bisa menerangkan dan memberi jawaban supaya menjadi ilmu juga untuk pemirsa-pemirsa kita sekalian. Nah, pertanyaannya nih, Pak. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, lalu sebenarnya nih Pak, apa sih peran konkret anak muda itu di bulan Ramadan? Gitu. Peran utamanya gitu Pak di bulan Ramadan itu seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kepada mas-masnya ini, mungkin kamu baru kenal ini lah. Iya. Apa pemuda sebagai agen perubahan lingkungan. Ramadan itu bukan cuma ibadah pribadi. Anak muda bisa mengajak teman yang jarang sholat ke masjid, mengingatkan dengan cara santun, membuat kelompok atau mengajak pertemanan yang sehat. Jadi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Jika kalau ingin berubah, maka ubahlah dengan lingkungannya. Maka sebenarnya dari kecil itu memang harus harus dikondisikan. Lingkungannya. Yang Islami. Itu di dalam hadis mi'ah itu diterangkan, hadis awal itu, adibu awladakum ala salasi isolin hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Jadi yang pertama kita untuk mengenalkan anak-anak ini dikenalkan kepada Rasulullah, hubbin nabiyikum. Jadi harus dikenalkan dulu dari awal, dari kecilnya ini. Yang kedua, tauhidnya. Bagaimana supaya nanti pertumbuhannya di besarnya ini nanti, jadi biar tidak salah arah. Yang keduanya itu hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baitihi, dan mengikuti para
sahabatnya, jejak-jejak di bawahnya itulah, Iya, di iya. bawah Bawah tabi'ut tabi'in tabi'in, sampai tabi'in. ulama yang sudah. Iya. Yang ketiga ini wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Sekarang itu banyak anak-anak zaman sekarang itu masya Allah miris banget lah. Iya. Jadi untuk mengenal Al-Quran itu sangat minim kalau untuk zaman sekarang ini Iya, saja. iya benar Ustaz. Benar, Jadi benar, Ustaz. mungkin dari dulunya, dari kecilnya pun itulah. Jadi orang tuanya itu kurang di Orang tua sama lingkungan Ustaz, itu yang menentukan anak ini Kedepannya seperti apa? iya. generasi Generasi mencetak generasi Iya. muda yang Heeh. kenal Al-Quran Iya, dan iya, mencintai Rasulullah. Itu yang pertama itu harus dikenalkan kepada Rasulullah dulu. Sekarang banyak yang nggak kenal Rasulullah. Apalagi bapaknya dan zuriyahnya lah, Iya. apalagi. Jadi ngamalkan sunnah aja masih sulit. Iya. Gitu. Oke, Ustaz. Jadi yang paling utama adalah Mengenalkan dulu. Intinya Mengenalkan Rasulullah. Ya, berarti kan intinya Ustaz untuk mengubah anak muda ke masa depannya itu supaya lebih baik. Itu artinya lingkungan pertama dia tumbuh. Mengondisikan. Itulah yang menentukan dia ke depannya. Lingkungan itu berpengaruh juga. Iya, benar, gitu, Ustaz. berpengaruh. Apabila ingin merubah akhlak atau anak-anak atau seseorang yang dulunya mungkin akhlaknya kurang itu, Iya. disuruh hijrah lah, berpindah tempat Iya. ke tempat yang dulunya itu mungkin banyak maksiat atau tempat-tempat yang kurang baik lah intinya, kurang agamanya apa. Insya Allah itu untuk berubah lah untuk menjadi yang terbaik, Mas. Masya Allah, berarti kan ya lingkungan lah yang paling utama ya Pak ya, yang paling untuk mengubah anak muda itu ke masa depannya agar lebih baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustaz, mungkin bisa dijawab nih. Bagaimana dengan pemuda yang dia pengen hijrah nih Pak untuk dirinya, tapi dia ini sadar bahwa dia ini terlalu banyak dosa gitu. Apakah Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk dia bertaubat dan mengubahnya? Gimana itu Pak? Oke. Jadi Ramadan ini memang ya kesempatan bagi untuk semua orang yang kalangan orang muda, anak-anak muda, orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Di dalam bulan Ramadan ini maka banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Yang dulunya tidak pernah ke masjid, akhirnya ke masjid. Anak-anak yang dulunya mungkin suka keluar hiburan dan lain sebagainya. Tapi waktu datangnya bulan Ramadan ini, alhamdulillah, bisa berhenti lah. Walaupun sebagian masih ada, tapi sebagian dari insya Allah lah. Kalau pada bulan Ramadan ini kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan yang di luar sana untuk kalangan anak muda ini banyak untuk yang memperbaiki diri lah. Makanya ini dinamakan bulan yang penuh berkahnya bulan Ramadan kan. Itu yang dulunya masjid sepi, ketika datangnya bulan Ramadan alhamdulillah ramai. Artinya berarti kan bulan Ramadan itu sebenarnya bulan yang tepat nih Pak untuk dia mau hijrah gitu, jadi lebih baik lagi lah. Nah, walaupun dia sadar gitu dengan mungkin dia terlalu banyak dosa nih gitu. Sadar. Nah, tapi dia sedikit malu nih Pak untuk berubah nih. Nah, supaya dia nggak malu gitu, berubah itu dia lebih baiknya kayak gimana gitu? Itu temannya harus berpengaruh pada teman. Siapa gitu. Kalau temannya baik, anak soleh, insya Allah tuh nyantol ya, akan mempengaruhi kebaikan. Jadi anak itu akan tergantung pada kawannya, tergantung pada temannya. Kalau pergaulannya suka apa yang disukai, itulah akan dilakukan. Oke, alhamdulillah. Jadi Bang Fani, ada sedikit dari saya mengenai tentang Ramadan yang awalnya bisa merubah yang awalnya masjidnya sepi jadi ramai, yang awalnya tidak rajin mengaji jadi suka bertadarus. Itu kalau Ramadan itu bisa merubah dalam 1 bulan, kenapa setelah Ramadan kita nggak lanjut? Kan kalau harapannya ini kan bisa kita lanjutkan setelah Ramadan, jangan berhenti di Ramadan saja.
luar biasa, Masya Allah. Pada malam hari ini mungkin ada beberapa ilmu yang bisa kita tangkap untuk pemuda-pemuda yang pengen hijrah. Ya, bulan ini ada bulan yang paling tepat gitu Pak ya, bulan yang penuh berkah. Kesempatan banget. Kesempatan banget nih, nggak datang 2 kali, umurnya nggak ada yang tahu gitu Ustaz ya. Nah, sedikit nih Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk pemuda-pemuda kita nih dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, supaya dari nakalnya itu jadi berkah itu gimana Ustaz? Mungkin ada sedikit pesan. Nah, dari Ustaz ya terlebih dahulu lah mungkin. Gimana Ustaz? Oke, untuk anak-anak muda mungkin kita berpuasa kadang masih maksiat. Nah, dan apa itu? Jadi itu harus untuk menghindari itu, ya itulah dijaga pertemanan itu tadi. Iya. Dan di sering ke masjid, Iya. memakmurkan masjid. Nah, itu membuat mungkin yang belum bisa ngaji, apalagi ini bulan-bulan bulan Ramadan ini kan. Jadi pahalanya itu 10 kali lipat. Iya. 7 kalau yang barang siapa mengamalkan sunnah pada bulan Ramadan ini, maka akan dihitung pahala fardu. Dan barang siapa yang mengamalkan fardu di bulan Ramadan ini, maka akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi kita mengamalkan sholat sunnah aja itu, qobliyah atau ba'diyah itu pahalanya seperti sholat fardu. Masya Allah. Bagaimana kalau enggak kita rugi lah kalau apalagi yang fardu gitu ya. Apalagi yang fardu. Maka bagaimana untuk anak-anak zaman sekarang ini, bagaimana lah minimalnya itu kita mencintai masjid lah gitu. Kalau kita sudah hatinya ini berpaut dengan masjid, insya Allah kebaikan itu nanti sedikit demi sedikit akan mengikuti. Iya, Ustaz. Ustaz Jainuddin, mungkin ada Baik, untuk pesan kepada para pemuda, berhijrahlah sebelum tua, karena pemuda belum tentu usianya sampai tua. Dan ingat, saat kalian hijrah, tentukan guru yang tepat. Jangan sampai salah memilih guru, karena guru menentukan arah masa depanmu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz untuk penutupnya nih, kata-kata penutupnya nih. Ya, malam ini mungkin ada sedikit ilmu yang bisa jadi perubahan lah untuk pemuda menjadi hijrah nih gitu dengan bulan suci Ramadan ini. Terima kasih untuk Pak Ustadz Yahya, Pak Ustadz Zainuddin, pemaparannya malam hari ini. Pemirsa sekalian, di episode kali ini kita berakhir dengan tema yang cukup baik, cukup banyak ilmunya nih. Mari kita hijrah bareng, mari kita perbaiki diri bareng. Jadikan momen Ramadan ini ya menjadi meningkatkan kualitas kita. Benar, Ustaz. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.